Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatul Kamila, NIM 4025018, mahasiswa semester 1 Prodi Bisnis Digital. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah moderasi beragama. Di sini saya akan mengambil tema tentang moderasi beragama dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Moderasi beragama bukan sekedar konsep teoritis, tetapi sudah menjadi nafas kehidupan yang terjalin erat dengan budaya dan kearifan lokal kita. Secara umum, moderasi beragama dapat kita pelajari sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau radikal, dan tidak ekstrem kiri atau liberal. Intinya adalah keseimbangan atau tawazun, adil, dan toleran dalam menyikapi perbedaan. Di Indonesia, ia berpegang pada 4 indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Sementara itu, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang mengakar kuat pada budaya masyarakat setempat. Ia mencakup nilai, norma, etika, dan tradisi yang berfungsi sebagai pemersatu dan penjaga harmoni. Keberagaman agama dapat menjadi model sosial positif dalam beberapa cara. Yang pertama, memperkaya keberagaman budaya. Keberagaman agama dapat memperkaya keragaman budaya Indonesia. Ini menciptakan peluang bagi berbagai kelompok untuk saling berinteraksi, belajar, dan menghargai tradisi serta adat istiadat masing-masing. Yang kedua, memperkuat toleransi dan dialog. Keberagaman agama dapat mendorong budaya toleransi dan dialog antar agama. Ini memungkinkan masyarakat untuk belajar satu sama lain, memecahkan kesalahpahaman, dan mempromosikan persatuan. Dan yang ketiga, integrasi sosial. Keberagaman agama dapat menjadi faktor yang mempersatukan berbagai kelompok etnis dan budaya. Ini memungkinkan masyarakat untuk merasa sebagai bagian dari satu bangsa yang beragam. Kemudian ada nih contoh moderasi beragama dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Salah satunya adalah perayaan Nyepi di Bali. Dalam pelaksanaannya, Hari Raya Nyepi mengharuskan catur berata, yang berarti tidak menyalakan api atau listrik, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang. Hebatnya, tradisi ini ditaati dan dihormati oleh seluruh masyarakat Bali, termasuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen, dan lainnya. Mereka secara sadar menunda aktivitasnya demi menghargai kehusukan umat Hindu. Ini adalah bentuk toleransi praktis yang berakar dari kearifan lokal. Kemudian ada nih contoh lain terkait moderasi beragama dalam kearifan lokal. Contohnya adalah gamelan di masa Hindu-Buddha yang digunakan untuk pengiring acara ritual keagamaan mereka. Lalu ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa, Wali Songo khususnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga tidak menolak budaya tersebut, justru mengakomodasikan dengan nilai-nilai keislaman. Mereka menciptakan lirik-lirik baru dalam bentuk syair tasawuf atau suluk atau tembang Jawa yang diiringi gamelan. Lirik-lirik ini diselipkan nilai-nilai tauhid, syariat, dan moral Islam dengan bahasa yang puitis dan lembut. Nah, tembang yang pastinya tidak asing lagi adalah tembang Lir Ilir. Nah, Lir Ilir ini seruan untuk segera bangun dan berbenah diri, menjalankan syariat Islam, dan memanfaatkan waktu yang ada sebelum terlambat. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh kearifan lokal yang mendukung moderasi beragama di Indonesia adalah: yang pertama, tradisi gotong royong. Gotong royong adalah semangat kerjasama yang tidak memandang latar belakang agama ataupun suku. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi ini mengajarkan pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan falsafah yang mencerminkan realitas pluralisme di Indonesia. Filosofi ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai.
Dan yang ketiga adalah ritual adat yang melibatkan berbagai komunitas. Banyak daerah di Indonesia memiliki ritual adat yang melibatkan partisipasi berbagai komunitas agama. Misalnya, tradisi sedekah laut di Jawa atau upacara tiwah di Kalimantan Tengah yang melibatkan kerukunan antara umat beragama. Lalu, banyak pepatah dan petuah tradisional di berbagai daerah di Indonesia yang mengandung nilai-nilai toleransi. Contohnya adalah falsafah satu tunggu tiga batu dari Maluku yang melambangkan kerukunan antara tiga agama besar di wilayah. Tradisi di Indonesia merupakan cerminan yang kaya akan keberagaman budaya. Dalam konteks tersebut, tradisi berfungsi sebagai perekat identitas lokal yang tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan antar berbagai kelompok etnis dan agama saja, melainkan memainkan peran krusial dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut sejalan dengan indikator moderasi beragama, yaitu akomodatif budaya lokal, yakni sikap terbuka dalam menerima praktik amaliyah keagamaan yang sejalan dengan tradisi lokal. Hal tersebut tidak hanya memperkuat identitas dari tradisi, tetapi juga memfasilitasi interaksi positif antar umat beragama, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana saling menghargai, mengurangi potensi konflik, dan mendorong kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Selanjutnya ada fungsi strategis kearifan lokal bagi moderasi beragama. Yang pertama, mencegah radikalisme. Yang kedua, menjamin keberterimaan. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Kearifan lokal menegaskan bahwa menjadi penganut agama yang taat tidak bertentangan dengan menjadi warga negara yang menjunjung tinggi persatuan. Lalu, peran kita sebagai mahasiswa itu apa sih? Peran kita sebagai mahasiswa adalah menjadi agen yang menjaga dan menyebarluaskan sinergi ini. Bukan hanya memahami konsep moderasi beragama secara teoritis saja, tetapi menjadikannya sebagai perilaku hidup melalui yang pertama, menggali dan menghargai kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang kedua, mempraktikkan toleransi sehari-hari dimulai dari lingkungan terdekat. Yang ketiga, menolak segala bentuk ekstremisme dan ujaran kebencian yang merusak ikatan persaudaraan yang telah dibangun oleh leluhur kita. Lalu, ekstremisme itu apa sih? Ekstremisme secara umum didefinisikan sebagai paham atau keyakinan yang sangat keras, melampaui batas dan kewajaran, dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat umum atau hukum yang berlaku. Moderasi beragama adalah upaya kita untuk menjaga warisan luhur ini. Ia menuntut kita untuk bersikap adil atau proporsional dan berimbang atau tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama, serta akomodatif terhadap budaya yang menjadi perekat bangsa. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota baru, gunungnya bermegah.